Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan sekarang kita masuk ke dalam topik yang baru, yaitu adalah terkait dengan reporting for segment and form interim financial report. Di mana di dalam topik ini kita akan membicarakan dua bagian, yaitu adalah segment reporting dan juga interim reporting. Nah, tapi di bagian part 1 ini kita akan lebih fokus dulu kepada segment report atau segment reporting atau informasi segmen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan informasi segmen? Kenapa sih informasi segmen ini penting untuk kita pelajari dan bagaimana sih perusahaan akan membuat informasi segmen ini atau segmen report ini kita akan pelajari pada part ini. Dan sekarang kita akan lihat terlebih dahulu terkait dengan apa sih dan bagaimana bentuk dari segmen report. Di depan kalian ini teman-teman sekalian adalah laporan keuangan konsolidasi dari PT Software Indonesia untuk tahun 2018 dan 2017. Dimana sebenarnya ini laporan 2018, namun untuk laporan 2018 pastinya akan selalu disandingkan dengan laporan 2017. Nah, sebenarnya laporan segmen itu adanya di posisi mana sih? Kita lihat sama-sama ya. Nah, seperti yang kalian sudah tahu teman-teman, kalau misalnya namanya financial report itu akan terdiri dari beberapa report. Mulai dari statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita ngomongin adalah laporan konsolidasi ya. Nah, di sini kita akan melihat adanya laporan posisi keuangan. Seperti biasa pastinya ada aset, ada liabilitas, dan ada ekuitas. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan PT Software Indonesia untuk tahun 2018 dan 2017. Nah, yang selanjutnya adalah income statement atau laporan laba rugi atau statement of profit and loss. Dan di sini digabungkan dengan pendapatan komprehensifnya ya, atau ada comprehensive income-nya. Di sini kita bisa lihat adanya penjualan, beban-beban, laba, lalu penghasilan komprehensif lainnya, dan lain sebagainya. Ini adalah statement yang kedua, yaitu adalah income statement atau laporan laba rugi. Nah, untuk laporan ketiga, kita akan melihat laporan perubahan ekuitas atau statement of equity change. Nah, di sini ada modal awal, ada penambahan dari laba, pengurangan dari dividen, dan lain sebagainya. Nah, laporan keuangan yang terakhir yang mungkin kalian pernah pelajari terkait dengan pembuatannya adalah cash flow statement, di mana di sini ada arus kas dari kegiatan operating, dari investing, dan juga dari financing. Mungkin ada satu laporan yang sering banget kita pelajari. Kita tahu bahwa dalam satu set laporan keuangan pasti ada nih laporan ini. Kita akan menyebutnya, cuma mungkin ada beberapa yang belum tahu kira-kira kegunaannya, detail informasinya itu untuk apa. Dan laporan yang terakhir dalam financial report itu adalah catatan atas laporan keuangan atau notes of financial statement, di mana sebenarnya di dalam catatan atas laporan keuangan ini banyak informasi detail yang bisa kita dapatkan. Contohnya pendirian perusahaan seperti apa, lalu penawaran awalnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, disinilah laporan segmen atau segmen reporting itu berada. Ini adalah segmen report atau informasi segmen atau segmen information, di mana di sini kita akan melihat bahwa PT Software memberikan informasi tambahan terkait dengan segmen di dalam perusahaan mereka. Di sini PT Software membagi operasi perusahaannya menjadi 3 segmen berdasarkan dari produk mereka, yaitu adalah produk perbaikan rumah, produk gaya hidup, dan produk permainan. Ada informasi terkait dengan penjualannya, aset segmen, dan ada juga informasi terkait dengan rekonsiliasi pendapatan dan aset segmen bagi perusahaan tersebut. Dan sebenarnya segmen report ini adalah hal yang wajib untuk diungkapkan oleh perusahaan di dalam laporan keuangannya. Kalau di laporan PT Software ini ada di poin 35 ya teman-teman, tapi di laporan perusahaan lain mungkin ada di poin yang lainnya, dan mungkin informasinya bisa lebih detail atau mungkin juga bisa lebih kurang dibandingkan dengan PT Software ini. Nah, sekarang kita mulai lihat terkait dengan teorinya, terkait dengan kenapa sih laporan segmen itu perlu dilakukan, bagaimana melakukannya, bagaimana memilih segmen atau memutuskan segmen yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Laporan segmen atau additional information dari segmen atau informasi terpisah di luar dari laporan keuangan, income statement, statement of financial position, statement of equity change, atau statement of cash flow. Karena informasi-informasi tambahan ini atau informasi-informasi terpisah ini akan bisa membantu user atau pengguna laporan keuangan untuk memahami kondisi, tren,
dan juga rasio keuangan dari perusahaan untuk bisa memprediksi cash flow masa depan dari perusahaan tersebut. Jadi dari additional information ini kita bisa tahu nih kira-kira kondisinya seperti apa sih. Apakah dari segmennya itu mengalami pertambahan atau tidak. Karena kadang-kala ketika kita sudah masukkan ke dalam laporan keuangan, income statement, statement of financial position, cash flow statement, dan statement of equity change, itu ada beberapa informasi yang akhirnya tidak terlihat. Yang mungkin harusnya bisa di-highlight oleh perusahaan malah tidak terlihat karena laporan-laporan tersebut sudah merupakan gabungan dari satu periode. Nah, di sini jadi informasi ini jadinya lebih berguna, lebih detail bagi si investor atau bagi si pengguna laporan keuangan. Karena kadang-kala ketika kita melihat suatu laporan, mungkin saja misalnya contoh, di sini ada PTA, dia mengakuisisi PTB, lalu mengakuisisi PTC, dan juga mengakuisisi PTD. Di mana bisa saja PT A, B, C, dan D ini ada di geografis yang berbeda-beda, ada di industri yang berbeda-beda. Contohnya PT A ada di Pulau Jawa, dan PT A ini merupakan perusahaan manufaktur. Lalu PTB juga berada di Pulau Jawa, tapi PTB ini adalah perusahaan transportasi. Dan untuk PTC berada di Pulau Kalimantan. Dan yang terakhir PTD berada di Pulau Sulawesi. Di mana PTC dan PTD ini sama-sama perusahaan perkebunan. Nah, jadi ceritanya PTA ini karena dia adalah perusahaan manufaktur, dia ingin punya perusahaan bahan bakunya sendiri, yaitu adalah perkebunan. Lalu ingin juga punya perusahaan transportasi sendiri untuk mempermudah pengiriman barang kepada konsumen dan lain sebagainya, sehingga mengakuisisi PTB yang merupakan perusahaan transportasi. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika perusahaan tersebut merupakan penggabungan dari beberapa industri yang berbeda-beda dan juga geografis areanya berbeda, pastinya perusahaan tersebut memiliki perbedaan terkait dengan tingkat profitability-nya, lalu kemungkinan pertumbuhannya, dan juga tipe resikonya. Kita bisa lihat bahwa mungkin perusahaan yang berada di Pulau Jawa memiliki kemungkinan profit lebih besar dan juga kemungkinan pertumbuhan lebih besar. Namun di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa mungkin saja perusahaan perkebunan juga memiliki rate of profitability yang lebih tinggi dibandingkan dengan manufaktur ataupun transportasi. Atau mungkin kalau dari ketiga ini mungkin transportasi bisa menjadi yang paling rendah, tapi juga bisa menjadi yang paling tinggi. Atau sebaliknya. Jadi untuk bisa memahami ketiga industri ini di dalam perusahaan A, kita harus melihat informasi yang terpisah, yaitu adalah segmen information tersebut. Jadi informasi yang terpisah atau segmen information ini akan bisa membantu pengguna laporan keuangan untuk bisa melihat kondisi yang tidak stabil di antara seluruh geografis area perusahaan tersebut atau seluruh industri yang ada di dalam perusahaan tersebut terkait dengan timing dan jumlah expected cash flow di masa yang akan datang. Nah, jadi teman-teman informasi ini pastinya berguna ya, karena kalau misalnya dengan kita ngeliat keseluruhan, sekali lagi kita akan sedikit terkecoh atau kita akan bisa ngeliat, oh ternyata perusahaannya baik-baik saja, tapi ternyata mungkin saja perusahaan tersebut memiliki satu sektor atau satu segmen yang mengalami kerugian yang cukup parah. Nah, di sini kita akan bisa lihat lebih jelas kalau kita punya segmen report. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ternyata ada primary benefit atau keuntungan utama ketika perusahaan tersebut mengungkapkan terkait dengan segmen report tersebut, yaitu adalah supaya memperjelas informasi yang mungkin ketika digabungkan atau dikonsolidasi menjadi blur. Informasinya seperti yang tadi saya jelaskan ya, bisa saja ketika suatu perusahaan punya beberapa segmen usaha dan ternyata ketika digabungkan segmen usaha itu terlihat baik-baik saja, padahal mungkin saja ada salah satu segmen yang mengalami kerugian. Contohnya mungkin lebih detail seperti ini kali ya. Kita ambil contoh tadi perusahaan A. Perusahaan A punya anak perusahaan yaitu adalah B, C, dan D. Nah, kalau misalnya kita lihat mungkin secara laporan konsolidasi perusahaan tersebut untung, ya mengalami profit. Tapi ketika kita lihat lebih detail bisa saja salah satunya misalnya contohnya PTC. PTC ini mengalami loss yang cukup besar.
Dan hal ini mungkin terjadi karena gagal panen yang terjadi di Pulau Kalimantan, atau mungkin perubahan iklim yang terjadi di Pulau Kalimantan sehingga hasil produksinya tidak baik. Dan jika kita lihat hanya dari sisi untung yang dinyatakan oleh perusahaan A, maka kita akan terblur informasinya. Mungkin saja kita tidak akan tahu bahwa perusahaan ini punya PT C nih, yang dimana perusahaan C ini mungkin di masa yang akan datang akan membawa dampak buruk kepada si PT A. Karena gagal panen, akhirnya nanti PT A tidak punya bahan baku, dan akhirnya nanti produksi terganggu, penjualan terganggu, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, selain dilihat dari benefitnya, ada juga beberapa argumen terkait dengan segmental disclosure ini. Dan yang berpendapat bahwa ketika terlalu banyak informasi yang diberikan kepada publik akan membuat adanya misleading atau meaningless information. Karena pengguna laporan keuangan itu kan tidak semua mempunyai pengetahuan yang cukup terkait dengan proses accounting, terkait dengan bagaimana perhitungan yang dilakukan di dalam proses accounting, dan lain sebagainya. Akhirnya nanti informasi-informasi yang disediakan ini akan membuat pengguna laporan keuangan menjadi salah kaprah atau salah dalam mengambil keputusan, atau nantinya data-data tersebut akhirnya jadi meaningless, tidak berarti sama sekali untuk pengguna laporan keuangan. Dan ada pendapat yang lain juga terkait dengan kalau kita mengungkapkan informasi terlalu banyak, takutnya nanti kompetitor firm atau perusahaan kompetitor kita nih tahu nih terkait dengan kondisi di dalam perusahaan kita. Atau juga ada pihak lain seperti labor union atau government atau pihak lainnya yang akhirnya tahu lebih detail terkait dengan informasi-informasi di dalam perusahaan kita. Nanti bisa disalahgunakan, takutnya nanti malah jadi bumerang bagi perusahaan. Bukan yang malah menguntungkan bagi pengguna laporan keuangan, malah merugikan perusahaan sendiri. Dan yang terakhir juga ada pendapat bahwa akan ada tambahan informasi dengan jumlah yang cukup banyak terkait dengan detail accounting. Jadi nanti akan banyak banget informasi terkait dengan detail-detail accounting dari perusahaan yang akan bocor kepada publik. Namun di sisi pro dan kontra tersebut, lebih banyak orang yang percaya bahwa segmental report ini memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan disadvantage-nya atau kekurangannya. Standar akuntansi secara umum meminta perusahaan untuk menyajikan laporan segmental mereka dengan menggunakan manajemen approach, di mana manajemen approach ini akan lebih memfokuskan kepada segmen-segmen yang menurut manajemen itu juga penting untuk dievaluasi secara internal untuk mengambil keputusan atau dalam mengukur performance. Jadi nanti kita akan hanya melihat segmen-segmen tertentu, bukan seluruh segmen perusahaan. Misalnya suatu perusahaan membagi segmen operasinya menjadi 10 segmen. Nah, namun dari 10 segmen ini ternyata hanya 6 segmen yang menjadi fokus dari manajemen. Nah, hanya 6 segmen ini jugalah yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan. 4 segmennya tidak dilaporkan karena menurut manajemen ini kurang memberikan dampak kepada keputusan si investor. Jadi manajemen hanya akan memperlihatkan apa yang menurut mereka penting secara internal juga. Nah, kenapa sih standar akuntansi meminta untuk manajemen melakukan manajemen approach ini dalam menjanjikan laporan keuangannya? Adalah supaya memfasilitasi internal dan external reporting. Jadi supaya apa yang dianggap penting di dalam perusahaan secara internal juga diketahui oleh publik. Supaya asimetri informasi itu tidak terjadi terlalu besar. Nah, kita akan membicarakan terkait dengan segmen reporting. Jadi perusahaan itu bisa membagi segmen perusahaannya berdasarkan dari produk yang mereka jual, jasa yang mereka tawarkan, geografis area, customer type, dan juga legal entity. Jadi bisa dari produk yang mereka jual, seperti tadi contoh dari PTS Hardware, atau jasa yang mereka tawarkan, atau mungkin daerah geografis seperti tadi PT A, B, C, dan D, atau juga berdasarkan dari customer. Misalnya suatu perusahaan pakaian yang menjual 3 jenis pakaian wanita, pakaian pria, dan pakaian anak-anak. Dan mereka membagi segmennya kepada konsumernya, yaitu adalah konsumer pria, wanita, dan juga anak-anak. Dan juga terkait dengan legal entity-nya, apakah anak perusahaan atau apakah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang perlu di-report atau dilaporkan adalah terkait dengan segmental profit or loss, lalu terkait dengan certain item of revenue and expense,
dan segmental asset, dan yang terakhir adalah other item. Other item ini bisa terkait dengan informasi-informasi tambahan yang menurut manajemen itu penting untuk diketahui oleh publik. Kita tadi udah lihat dari PTS Hardware bahwa PTS Hardware menyajikan laporan terkait dengan pendapatan segmennya dan juga segmental asetnya. Jadi perusahaan itu bisa mereport atau menyajikan keseluruhan informasi tersebut atau mungkin hanya sebagian, tergantung dari segi mana penting informasi tersebut bagi pengguna laporan keuangan. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa istilah, yaitu ada yang pertama adalah istilah operating segment dan yang kedua adalah istilah reportable segment. Operating segment adalah komponen dari enterprise yang mungkin akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan atau justru akan memberikan expense kepada perusahaan tersebut. Biasanya di dalam operating segment ini akan ada chief operating sebagai decision maker yang akan melihat atau mereview secara reguler terkait dengan operating result dari operating segment itu. Dan di dalam operating segment tersebut juga harus tersedia financial information yang terpisah sehingga dapat dilaporkan kepada pengguna laporan keuangan. Jadi di dalam satu perusahaan mungkin saja perusahaan itu punya berbagai operating segment, punya banyak operating segment. Tapi tidak semua dari operating segment itu akan menjadi reportable segment. Reportable segment ini adalah operating segment yang terpilih untuk disajikan di dalam laporan keuangan. Dan untuk menjadi reportable segment, operating segment harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah operating segment harus bisa memenuhi 3 10% test dan juga harus bisa memenuhi reportable kriteria lainnya. Nah, kita akan belajar terkait dengan 3 10% tes ini dan nanti juga akan dilanjutkan dengan 75% tes. Jadi kita akan lihat 2 tes ini ya, bagaimana cara melakukannya. Nah, sekarang kita akan masuk terkait dengan bagaimana cara kita memilih operating segment yang akan menjadi reportable segment. Di sini ada quantitative threshold, di mana ini yang akan disebut sebagai 10% test. Di mana 10% test ini ada 3 tes, yaitu adalah yang pertama terkait dengan revenue, yang kedua adalah terkait dengan profit loss, yang ketiga adalah terkait dengan aset. Jadi operating segment yang akan menjadi reportable segment adalah operating segment yang memenuhi 1 atau lebih dari ketiga tes ini. Yang pertama adalah untuk revenue. Jadi operating segment yang akan menjadi reportable segment harus memiliki pendapatan 10% atau lebih dari keseluruhan pendapatan operating segment yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah absolute amount of profit and loss. Nah, di sini operating segment yang akan menjadi reportable segment adalah operating segment yang memiliki profit atau loss sebesar 10% atau lebih dari nilai absolut terbesar profit atau loss di perusahaan tersebut. Nah, nilai absolut terbesar ini maksudnya apa? Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana penentuan terkait dengan nilai absolut terbesar ini maksudnya apa? Kalau misalnya andaikan ada profit dan loss, kita akan mengambil profit yang paling besar di antara seluruh segmen. Tapi kalau misalnya andaikan ada loss, maka kita akan mengambil loss paling besar di antara seluruh segmen. Nah, nanti kita akan lihat lebih detail ya terkait dengan perhitungannya. Dan sekarang yang terakhir adalah terkait dengan aset. Operating segment yang akan terpilih sebagai reportable segment adalah operating segment yang memiliki nilai aset segmentalnya atau nilai aset segmennya sebesar 10% atau lebih dari keseluruhan kombinasi aset dari seluruh segmen. Jadi nanti kita lihat dulu aset dari seluruh segmen itu berapa dan masing-masing operating segment apakah nilainya di atas 10% atau tidak. Nah, sekarang kita akan langsung lihat ke latihan ya supaya lebih detail terkait dengan 3 tes ini. Di sini ada sebuah perusahaan yaitu adalah Bacon Industry, di mana Bacon Industry ini mempunyai 7 segmen yang berbeda. Jadi dia punya 7 operating segmen mulai dari segmen 1 sampai dengan segmen 7. Dan ada informasi yang dimiliki dari segmen-segmen tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan revenue. Nah, di revenue ini kita akan mendapatkan total revenue dan intersegment revenue. Di mana total revenue berarti revenue dari pihak internal dan juga pihak eksternal. Karena kita tahu ya bahwa perusahaan kadang-kala tidak hanya menjual produk-produknya kepada pihak luar, namun juga menjual produknya kepada pihak di dalam perusahaan. Sehingga kita akan mempunyai transaksi eksternal dan internal. Nah, untuk yang internal akan disebut sebagai intersegment revenue. Dan total ini adalah dari internal dan eksternal. Dan selanjutnya kita juga punya data terkait dengan operating profit atau loss. Dan yang terakhir kita punya data terkait dengan identifiable asset
dari masing-masing segmen. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan 3 10% test tadi. Mulai dari 10% test yang pertama. 10% test yang pertama yaitu adalah terkait dengan revenue test. Nah, di sini kita langsung akan ambil total ya. Jadi, kita akan lihat apakah masing-masing operating segment itu punya pendapatan sebesar 10% atau lebih dari total keseluruhan revenue. Nah, di sini yang akan kita ambil adalah total revenue. Dan dari ketujuh segmen ini akan kita buat dulu totalnya berapa. Jadi mulai dari segmen 1 sampai dengan segmen 7 kita buat totalnya. Berarti ini adalah total dari total revenue masing-masing operating segment ya. Nah, ada 2 cara yang mungkin kalian bisa lakukan di sini. Yang pertama, kalian perlu cari dulu percentage of total revenue, di mana kita akan hitung misalnya contoh di segmen 1, berarti kita akan membagi 4.200 dibagi dengan total keseluruhan operating segment, yaitu adalah sebesar 198.700. Kita akan mendapatkan 2,1%. Nah, karena 2,1% ini lebih kecil dibandingkan dengan 10, maka segmen 1 tidak akan menjadi reportable segment. Nah, mungkin ada cara kedua nih yang bisa kita lakukan. Kita hitung dulu nih, dari total revenue keseluruhan operating segment, 10% itu berapa sih? Kan total revenue dari keseluruhan operating segment adalah 198.700. Kita akan kalikan dengan 10%. Nah, kita akan dapatkan angka 19.870. Nah, untuk cara yang kedua ini kita hanya cukup melihat apakah revenue dari masing-masing segmen lebih besar dibandingkan dengan 19.870. Nah, kita mulai dari yang kedua ya. Yang kedua, total revenue-nya hanya 6.000, lebih kecil dibandingkan dengan 19.870, sehingga segmen ini juga tidak menjadi reportable segment. Dan untuk segmen ketiga di mana pendapatannya adalah 51.000 dan lebih besar dibandingkan dengan 19.870, maka segmen 3 akan menjadi reportable segment. Untuk segmen keempat juga sama, revenue-nya lebih besar dibandingkan dengan 19.870, sehingga segmen keempat juga akan menjadi reportable segment. Namun untuk segmen kelima, karena revenue-nya hanya 13.000 dan lebih kecil dibandingkan dengan 19.870, maka untuk segmen kelima ini tidak akan menjadi reportable segment. Begitu juga dengan segmen ketujuh yang hanya 12.000. Yang lebih kecil dibandingkan dengan 19.870, dia tidak akan menjadi reportable segment. Sedangkan untuk segmen ke-6, di mana nilai pendapatannya adalah 64.500 dan lebih besar dibandingkan dengan 19.870, maka untuk segmen ke-6 juga akan menjadi reportable segment. Nah, jadi untuk tes yang pertama ini, segmen yang akan menjadi reportable segment adalah 3, 4, dan 6. Hanya 3 segmen ini dari ketujuh segmen tersebut. Dan selanjutnya kita akan melakukan tes yang kedua. Tes yang kedua adalah terkait dengan operating profit. Nah, di sini kita akan membagi ada operating profit, ada operating loss. Di mana untuk segmen 1 dan segmen 7 ada operating loss sebesar 600 dan juga 3.000. Dan untuk segmen 2, 3, 4, 5, dan 6 mempunyai operating profit. Nah, kita jumlahkan dulu nih operating profit dan operating loss-nya. Nah, kita sudah dapatkan bahwa operating profit-nya adalah 20.100 dan operating loss-nya adalah 3.600. Kita akan ambil nilai terbesar. Nah, karena di sini 20.100 adalah yang paling besar di antara profit and loss-nya, maka kita akan ambil 20.100 ini sebagai dasar untuk penentuan dari apakah operating segment tersebut akan menjadi reportable segment. Nah, sama seperti yang sebelumnya, akan ada 2 cara juga. Kalian bisa ngitung percentage-nya dulu ya. Dasarnya adalah 20.100 ini. Jadi kalian bisa mendapatkan proporsinya adalah dari 600 bagi dengan 20.100, sehingga akan didapatkan angka 3%. Dan angka ini akan absolut ya, mau rugi ataupun untung akan jadi absolut. Nah, dan seterusnya. Atau cara yang kedua sama seperti tadi, cari terlebih dahulu berapa sih minimalnya, minimal 10%-nya tadi ya. Jadi kalau 20.100 kita kalikan dengan 10%, berarti didapatkan hasil 2010, dimana ini adalah minimalnya. Kalau profit atau lossnya lebih besar dibandingkan dengan 2010, maka operating segment tersebut
akan menjadi reportable segment. 600 lebih kecil dibandingkan dengan 2010 sehingga segmen pertama tidak akan jadi reportable segment. Begitu juga dengan segmen kedua yang hanya 2000 tidak akan jadi reportable segment. Tapi untuk segmen 3, 4, 5, dan 6 di mana angka profitnya ini lebih besar dibandingkan 2010, maka 3, 4, 5, dan 6 akan menjadi reportable segment. Dan begitu juga dengan segmen ke-7. Karena segmen ke-7 nilai loss-nya adalah di atas dari 2010, maka dia juga akan menjadi reportable segment. Jadi di sini kita tidak akan melihat posisinya untung atau rugi ya. Yang penting adalah apakah dia memiliki 10% atau tidak. Jadi profit and loss-nya ini kita absolutkan dulu. Jadi tidak ada profit atau tidak ada loss. Kita hanya akan melihat nilainya saja. Namun profit atau loss ini akan tetap kita bagi karena kita akan mencari dasarnya dulu. Untuk 10%-nya kita ambil dari mana sih? Sehingga untuk tes kedua ini kita akan mendapatkan segmen 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini ada lebih banyak segmen yang akan kita laporkan. Dan sekarang kita akan lanjut untuk uji yang ketiga, yaitu uji identifiable asset yang dimiliki oleh segmen tersebut. Nah, di sini ada total identifiable asset sama seperti revenue, kita totalkan dulu untuk seluruh identifiable assetnya dari segmen 1 sampai dengan segmen 7. Kita bisa menghitung persentasenya berdasarkan dari base total identifiable asset seluruh segmen, yaitu adalah 171.200. Nah, untuk mencari persentasenya kita bisa bagi, contoh di segmen 1 kita bagi 7.000 dengan 171.200. Kita akan mendapatkan hasil 4,1%. Atau sama seperti yang sebelumnya, kita bisa kalikan dulu 10%, kita kalikan dengan total 117.200, kita akan mendapatkan minimalnya berapa sih? Ya, itu adalah 17.120. Nah, jika angka identifiable assetnya lebih besar dibandingkan dengan 17.102, maka operating segment tersebut akan menjadi reportable segment. Nah, di sini kita lihat bahwa segmen ketiga, keempat, keenam itu memiliki nilai identifiable asset lebih besar dibandingkan dengan 17.120. Jadi untuk segmen 3, 4, dan 6 akan menjadi reportable segment. Sedangkan untuk segmen kedua, segmen 5 dan segmen 7 di mana identifiable assetnya lebih kecil dibandingkan dengan 17.120 tidak akan menjadi reportable segment. Nah, dalam tes ketiga ini yang akan menjadi reportable segment adalah segmen 3, 4, dan 6. Nah, jadi kesimpulan dari ketiga tes ini, maka segmen yang akan menjadi reportable segment adalah segmen 3, 4, 5, 6, dan 7. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa operating segment yang akan menjadi reportable segment adalah operating segment yang memenuhi minimal 1 atau lebih dari 1 terkait dengan ketiga uji ini. Dan oleh karena itu untuk segmen 5 dan juga segmen 7 yang hanya memenuhi 1 uji, yaitu adalah uji kedua, akan tetap bisa masuk sebagai reportable segment. Sedangkan untuk segmen 3, 4, dan 6 di mana memenuhi ketiga tes ini akan juga masuk sebagai reportable segment. Dan sekarang kita akan lanjut kepada tes selanjutnya, yaitu adalah 75% combined revenue test. Biasanya tes ini akan disebut sebagai tes 75%. Nah, tadi kan setelah kita melakukan 3 uji 10% tadi, kita mendapatkan bahwa operating segment 3, 4, 5, 6, 7 akan menjadi reportable segment. Nah, untuk tes 75% ini kita akan melihat apakah reportable segment yang sudah kita dapatkan dari 3 10% tes tadi sudah bisa merepresentasikan substansi proportion dari total keseluruhan operation perusahaan. Kita akan melihat dari apakah secara total revenue dari pihak eksternal dari reportable segment ini mencapai 75% dari total revenue. Ya. Tapi kalau misalnya andaikan belum mencapai 75%, maka kita akan menambahkan segmen lain sampai mendapatkan proporsi 75%. Nah, supaya kalian gak bingung ya maksudnya gimana, kita langsung aja melakukan contoh latihannya.
Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa ada data terkait dengan revenue, tapi data ini terpisah antara total dengan intersegment. Nah, intersegment ini kan internal. Untuk 75% tes ini hanya untuk penjualan atau pendapatan kepada pihak eksternal saja. Ya, jadi kita akan mengurangkan dulu total revenue dengan intersegment revenue, sehingga kita akan mendapatkan revenue from non-affiliate. Ini adalah penjualan atau pendapatan kepada pihak eksternal saja. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa kita akan memilih operating segment 3, 4, 5, 6, dan 7 sebagai reportable segment kita. Kita akan mentotalkan revenue from non-affiliate dari reportable segment kita. Kita akan mendapatkan revenue sebesar 176.100 dan akan kita bandingkan dengan total keseluruhan revenue from non-affiliate, yaitu sebesar 184.300. Nah, ini adalah dari seluruh segmen ya, segmen 1 sampai dengan segmen 7. Nah, kita akan membagi non-affiliate revenue dari reportable segmen, kita bagi dengan non-affiliate revenue dari keseluruhan segmen. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil 95,6%, di mana sudah melebihi 75%, sehingga tes ini sudah berhasil dilalui. Ya, nah kalau misalnya kan di bawah 75% bagaimana? Berarti mungkin segmen 1 dan segmen 2 juga akan masuk sebagai reportable segmen. Namun jika salah satu dari ketujuh segmen ini sudah punya nilai revenue from non-affiliate lebih besar dibandingkan 75%, maka tes ini tidak harus dilakukan. Selanjutnya adalah terkait dengan geografis area. Jika perusahaan akan membagi segmennya berdasarkan geografis area, perusahaan perlu mempertimbangkan terkait dengan kedekatan negara, ketergantungan ekonomi, bisnis environment yang mirip secara natur, skala, dan tingkat dari ketergantungan operation pada berbagai negara tersebut. Informasi major customer. Nah, informasi terkait dengan major customer ini menjadi informasi yang penting juga untuk dilaporkan kepada perusahaan. Karena kadangkala mungkin aja ada perusahaan yang mereka tergantung hanya pada satu atau lebih customer. Biasanya tingkat ketergantungannya itu cukup besar. Misalnya contoh, jika 10% atau lebih dari pendapatan perusahaan tersebut adalah penjualan kepada satu customer aja, atau jika 10% atau lebih dari pendapatan tersebut merupakan penjualan kepada federal government, state government, atau local government, atau juga kepada foreign government. Nah, ketika perusahaan memiliki major customer ini, di mana untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut cukup terpengaruh oleh satu customer atau mungkin oleh pihak-pihak seperti pemerintah, itu perlu disajikan dalam segmen reporting, meskipun perusahaan tersebut hanya memiliki satu reportable segment, yaitu hanya satu major customer misalnya. Terkait dengan topik segmen reporting ini sudah selesai sampai di sini, dan part selanjutnya kita akan membicarakan terkait dengan interim reporting. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.